Klausa ya. Hmm. Dengan kata lain apa? Kalimat itu sebenarnya satu pokok pikiran yang mencakup subjek, predikat, objek atau keterangan. Jadi bisa juga dikatakan bahwa kalimat itu merupakan cakupan dari klausa dan prasa. Nah, eh, setelah Bapak Ibu melihat ini dengan cermat, maka ceklah Matius 20 ayat 18 sampai 24 itu ya. Cek Matius 28, 20, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu ya. Cek. Paling gampang bagaimana sih caranya supaya kita bisa dengan mudahnya untuk membuat satu kalimat supaya tidak apa namanya tidak salah. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan titik itu kan menunjukkan akhir dari satu kata-kata. Disebut dengan kalimat. Bisa juga tanda seru itu kalimat. Bisa juga tanda tanda. Tapi dipastikan kalau koma dan tanda petik itu bukan kalimat, kecuali tanda petik titik atau titik tanda petik. Bisa. Ini maksud saya. Nah, dengan demikian kita sebutlah kalimat pertama, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Kalimat tersebut menunjukkan bahwa otoritas atau kuasa apapun di surga dan di bumi itu ada dalam genggaman Yesus Kristus. Adalah genggaman Yesus Kristus, bukan genggaman yang lain. Artinya apa? Yesus memiliki otoritas atau kewenangan sendiri untuk memberikan perintah terakhir yang adalah pemberian. Dan itu dikomunikasikan kepada murid-muridnya dari jarak dekat. Kemudian kalimat yang kedua, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di hubungan kalimat kedua dengan tema proposisi ini menjelaskan bahwa inti atau instruksi Yesus itu apa? Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Pergi membaptis dan mengajar. Ya. Kalimat ketiga itu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Artinya apa? Kalimat ketiga ini bicara tentang pelaksanaan mission di mana Tuhan menyertai. Tidak boleh berhenti di sini. Dilanjutkan dengan statement atau closing. Closingnya apa? Ada apa dengan pernyataan atau kalimat-kalimat itu dengan tema proposisi? Harus ada summary-nya. Harus ada summary-nya. Apa summary daripada kalimat-kalimat itu? Contoh ya, Tuhan Yesus sendiri yang memiliki otoritas atau kewenangan memberi perintah kepada terkait dengan pemuridan. Yang pertama. Terus yang kedua, isi instruksi adalah menjadikan semua bangsa muridnya, ya, yang dapat dilakukan dengan cara pergi menyertai senantiasa pada murid-murid. Ini harus kalimat-kalimat. Jadi hubungan dengan tema proposisinya itu
Bisa kalau saja klausel itu terdiri dari subjek dan predikat, minimal begitu ya. Minimal dia ada subjek, minimal dia ada predikat. Itu yang dimaksudkan dengan klausa. Ini contoh ya, 18. Segala kuasa di surga dan di bumi uh, muncul di latar belakang pada ayat 17, di mana murid-murid pada waktu itu ragu-ragu yang sedang berhadapan dengan dirinya itu adalah Yesus. Nah, itu sebabnya perlu ada penjelasan bahwa itu adalah Kristus. Kemudian klausa kedua, ya, karena itu pergilah jadi kata semua bangsa murid, menunjukkan apa hubungan dirinya yang naik ke surga dengan para pengikutnya agar tidak perlu ragu untuk menjadikan semua bangsa muridnya, karena segala kuasa itu di surga dan di bumi itu Yesus sendiri. George W. Peters menyatakan hal yang sama, bahwa kedaulatan Kristus dalam segala bidang itu disampaikan. Tuhan sendiri dalam pribadinya, firman-Nya dan karyanya itu merupakan otoritas bagi pemberitaan Injil. Ada klausa baptis lah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Artinya Pak Klausa ini ingin menekankan tentang hubungan terhadap discipleship itu. Jadi pemuridan itu merupakan bagian, baptisan itu merupakan bagian daripada proses pemuridan. Ya. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah. Pengajaran apa di sini? Bukan pengajaran yang baru atau ide-ide abstrak, melainkan sesuatu yang sudah diperintahkan. Jelas. Perintah yang mana? Nah, hati-hati kita. Kita itu tidak boleh serampangan. Ya, pokoknya perintahnya segala sesuatu. Nah, gitu. Cek sama kita. Nah, kita bicara tentang apa? Tentang perintah itu yang mana? Perintah yang mana? Itu ya. Agar tidak salah. Kemudian kalau usaha aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai pemberi tugas pemuridannya tidak membiarkan para pengikutnya melakukan perintah pemuridan sendirian, melainkan dia tetap menjamin untuk bersama-sama. Artinya apa? Dia menyertai. Proses dengan tema proposisi di sini apa? Jelaskan. Menyatakan tindakan pemuridan dilakukan dengan mengajar, segala yang diperintahkan tidak dilakukan sendirian, tapi dijamin disertai. Sebabnya apa? Jangan ragu. Itu harus dijelaskan. Kemudian hubungan frasa-frasa dengan proposisi. Frasa itu non predikatif. Contohnya segala kuasa di surga itu kan tidak ada predikatif. Yang predikatif itu kan sama dengan kata kerja ya. Kemudian sampai kepada akhir zaman. Nah itu kan tidak ada predikatifnya, tidak ada kata kerjanya. Tapi itu juga nanti harus dijelaskan lagi, apa hubungan perasa ini dengan tema proposisi. Bisa dikatakan begini, hubungan perasa dengan tema proposisi jelaskan tindakan pemuridan diotoritaskan pada kuasa Yesus yang mengatasi langit. Nah, itu sebabnya murid-murid harus berani, tidak boleh ragu-ragu pergi menjangkau orang-orang. Baptisan itu merupakan tanda ya. Tanda pertobatan merupakan pengesahan seseorang.
perintah membaptis, mengajar dilakukan bersamaan untuk memuridkan. Tuhan menyertai tindakan pemuridan ini untuk memberikan penguatan, memberi semangat ya, untuk terus berjuang, don't give up, kira-kira begitu ya. Ya baik, kita boleh break dulu, kira-kira begitu, boleh ya? Break dulu ya. Selamat malam buat kita semuanya. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman sahabat memberikan beberapa pertanyaan, silakan. Ya, Brother Hendra. Ya. Terima kasih ya untuk kesempatan. Ya, pertanyaan. Untuk pertanyaan. Ya. Begini Pak. Kalau kita melihat sekarang ya, teknologi dunia semakin canggih. Apalagi hampir di seluruh dunia sudah dapat dijangkau oleh internet dan orang sudah dipermudahkan mendengar Injil. Nah, apakah pemuritan atau penginjilan masih perlu dilakukan atau masih relevan? Sementara terjemahan Alkitab, buku-buku rohani banyak yang diterbitkan. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Wah, pertanyaannya sangat baik sekali. Bagus sekali. Saya kira ini satu teman sahabat yang sangat mencermati webinar-webinar kita ya. Baik itu. Satu tantangan buat kita ya. Lagi untuk mencari masa kini. Kira-kira begitu kan? Kenapa? Iya. Karena high tech sekarang kan. Teknologi luar biasa. Sosmed juga luar biasa. Media massa luar biasa. Bahkan sekarang ini di pedalaman, di kampung-kampung, di tengah hutan itu bisa nangkap sinyal. Artinya tidak sesusah di zaman dulu. Lebih mudah untuk akses di zaman sekarang. Kira-kira begitulah. Nah, dimensi daripada Great Commission itu kan, amanat agung itu kan ada 3. Pemuridan itu kan ada 3. Pergi. Pertanyaannya adalah, perintah pergi ini apakah ada limitnya? Apakah ada batasnya? Tidak ada. Lembaga-lembaga misi, baik nasional maupun internasional, tetap melakukan pengutusan. Jangan lupa itu. Tidak pernah berhenti melakukan pengutusan, selalu melakukan pengutusan. Ada habisnya pengutusan itu. Kenapa tidak ada habisnya? Iya, karena penjangkauan itu salah satu metode yang paling bagus adalah pergi. Maksudnya apa? Kita tidak wait and see. Kita tidak menunggu, tapi pergi. Sebaliknya,
berikutnya, perhatikan sekarang, bukankah hal yang terbalik justru terjadi? Maksudnya apa? Orang malah berdiam diri. Betul ada teknologi di mana orang bisa berbicara satu dengan yang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah teknologi ini dijamin semuanya sudah bisa menjangkau? Jawabannya tidak. Justru teknologi ini kadang-kala merampas kemungkinan, peluang untuk orang itu bisa pergi. Semua orang sibuk dengan teknologi handphone-nya, sebutlah begitu. Transportasi memang semakin mudah, tapi kecenderungan orang untuk pergi menjangkau, coba cari sekarang, perhatikan dengan baik. Saya mau sampaikan begini, penyampaian secara verbal dengan kata-kata itu artinya verbal. Saya ulang, penyampaian secara verbal itu artinya dengan kata-kata. Itu tidak bisa digantikan dengan menulis sesuatu di Facebook, Instagram, radio, televisi, talk show, diskusi dan sebagainya. Itu tidak bisa. Nah, kalau begitu apa harus kita lakukan? Tidak ada cara lain. Harus pergi. Pergi itu apa? Untuk menjangkau. Pergi untuk menjangkau, bukan yang lain. Tidak ada cara yang bisa kita lakukan kecuali pergi atau menjangkau. Yang saya takutkan itu justru adalah kita menjadi lemah untuk menjangkau. Karena berharap teknologi ini justru menghancurkan, menjadi negatif, bukan teknologinya, tapi kita salah menggunakan. Berharap berpikir bahwa teknologi itu bisa mempercepat, betul. Tapi pertanyaannya, ketika Yesus berkata pergi itu ada maksud untuk menyampaikan penginjilan itu secara langsung. Jangan sampai aktivitas penginjilan ini jadi mati. Kenapa jadi mati? Iya, karena tidak ada lagi kemampuan, semangat, hati nurani yang kuat melihat jiwa-jiwa itu. Nah itu berarti discipleship tetap dong kalau dilihat dari dimensi baptis, dimensi pergi. Baptis, saya melihat di lapangan karena saya sedang ada di pelayanan di sini. Terlalu banyak kesalahan dalam proses pembaptisan. Saya tidak bicara teknikal. Orang harus dibaptis karena dia mau menikah. Orang dibaptis karena supaya terikat dalam satu komunitas atau gereja lokal. Masalah. Kenapa masalah? Baptisan itu hanya diperuntukkan kepada orang yang lahir baru. Jadi tidak ada tindakan pembaptisan yang bisa dilakukan tanpa orang itu born atau lahir baru terima Yesus. Nah ini penting ya. Kemudian ajar ini tidak ada habisnya. Step berikutnya saya akan memberikan webinar tentang pengajaran moral Yesus Kristus. Tujuannya apa? Ingin menjelaskan tentang khotbah di bukit.
ini disampaikan oleh Yesus, bagaimana khotbah di bukit itu menjadi satu pengajaran yang kuat dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hampir dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ajar itu dalam Matius 28 ayat 19-20 itu ya, terkait dengan commission lagi nih, itu adalah Matius 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat yang 29. Nah, jadi dengan demikian bisa saya katakan bahwa Great Commission ataupun juga amanat agung ini, discipleship ini tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Nah, apalagi kalau kita melihat bahwa proses pendewasaan iman itu tidak bisa terjadi secara instan, tapi dia melewati proses. Coba perhatikan, orang sudah banyak ikut kelas gitu ya, pembinaan, bahkan orang semakin tinggi pendidikan teologi. Yang menjadi pertanyaan besar itu, apakah dia mengalami perubahan atau tidak? Itu dulu. Yang kedua adalah bagaimana dengan kehidupan, semakin lebih baik atau tidak? Ada proses yang progres atau tidak? Nah, itu penting sekali itu ya. Jadi hemat saya discipleship ini tidak ada habis, tidak akan pernah berhenti. Sehingga tidak ada kata untuk selesai. Jangkauan etnik, ada yang menerjemahkan disebut bangsa itu, etnik, cross culture. Jadi bukan sesama Kristen, tapi non Kristen. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan disciples. Nah, coba kita perhatikan ya. Kita ini kalah dengan lembaga-lembaga luar. Sekarang kalah dengan lembaga-lembaga luar. Iya. Karena kita lebih berorientasi pada bangunan fisik. Gereja kita perbaiki, kita renovasi. Peralatan perlengkapan di dalamnya semakin kita lengkap. Ya sebenarnya masih bisa dipakai, tapi ganti. Kan? Nggak hanya sampai di situ. Kita malah mengumpulkan banyak dana untuk aksi-aksi sosial. Oke lah, saya kira itu tidak bisa kita abaikan. Tapi pertanyaannya adalah berapa persen dana yang diberikan untuk lembaga misi? Itu penting. Berapa persen? Kalau nggak ada, harus ada. Berapa persen untuk lembaga misi? Selalu yang kita pikirkan begini, kalau kita mengumpulkan dana untuk lembaga misi, tidak pernah balik. Habis begitu. Artinya ada jiwa atau tidak, ya kita harus relakan pemberian dana misi itu. Tapi kalau kita bangun gedung, duitnya kita bisa rasakan dan bisa kita lihat. Orang tertarik. Kalau aksi sosial juga kelihatan.
gratis, pengobatan gratis, itu bisa dipamer di sosmed. Nah, kalau badan misi, pertanyaannya, apa yang mau dipublikasikan? Saya justru melihat bahwa eh, ada hal yang sangat berbahaya yang kurang diperhatikan dengan high tech ini. Orang semakin memilih untuk berada di tempat-tempat yang lebih menjanjikan dibanding untuk ada di ladang misi. Oke, kalau kita bicara tentang unreached people group, menjangkau suku-suku yang terabaikan, ada yang berkata sudah selesai, ada yang berkata belum selesai. Saya tidak terlalu mempermasalahkan itu, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah uh, betapa pentingnya, betapa pentingnya kita bersama-sama secara cermat melihat dengan baik masih banyak orang dusun-dusun pedalaman-pedalaman yang perlu dijangkau karena mereka itu tidak mendapatkan pelayanan. Salah satunya tempat mana saya mencoba untuk bersama-sama dengan mereka di Sulawesi Tengah. Mereka ini orang yang sumber daya lemah, ekonomi lemah, tidak ada yang memperhatikan. Dan mereka menjadi terisolir. Sangat menyedihkan. Nah, dengan demikian saya bisa sampaikan apa? Tidak bisa. Commission harus tetap dilakukan. Itu harga mati. Ya, saya kira itu pendeta yang bisa saya sampaikan. Kemudian Iya, tidak pernah berhenti terus. Ya baik, teman-teman yang lain mungkin kasih komentar. Pak Sriono silakan. Atau yang lainnya ada Pak Ibu Beatrix, ada Laib, Pak Laib. Pak Dari, silakan. Dokter Jovis, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau konteks Halo? jauh itu dihubungkan dengan tema, gimana Pak? Jadi dalam penulisan itu konteks jauh itu hanya dibutuhkan ketika konteksnya tidak dekat. Nah, yang disebut konteks dekat itu kan sebenarnya eh, pokok yang menjadi teks itu kita cek hubungan sebelum dan sesudahnya. Biasanya itu beberapa ayat atau beberapa pasal sebelumnya. Nah, ketika itu kita tidak temukan, tapi hampir katakan itu kita pasti menemukan konteks dekatnya. Nah, konteks jauh ini berbicara tentang apa? Mungkin saja dalam kitab itu, tapi sudah jauh sekali gap-nya itu untuk yang penulis yang sama. Nah, kalau kita tidak menemukan misalnya konteks itu juga di kitab yang sama, maka kita cari kitab yang berbeda oleh penulis yang sama. Misalnya Paulus menulis Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Saya kira begitulah. Itu konteksnya. Nah, sebenarnya kan intinya begini.
konteks seksi itu. Mau diapain sih konteks seksi itu sebenarnya? Nah, konteks seksi itu intinya tujuan adalah untuk melihat posisi teks. Oh, posisi teks itu betul-betul rasionalisasinya kelihatan, alurnya kelihatan, logikanya kelihatan. Tidak salah gitu. Itu yang dimaksudkan dengan konteks seksi itu. Oke, terima kasih. Silakan yang lainnya. Atau masih ada lagi Pak Hendra? Apa kabar Ibu Beatrix? Bisa speak up kah? Shalom Pastor, sehat Ya, si Tuhan. ya. Ya, kira-kira gimana? Ada pertanyaan dengan materi pada malam ini? Sepekat ini belum ada Pastor. Thank you Pastor. Uh, Fidinli, Fidinli, brother Fidinli. Gimana kabar Fidinli? Silakan. Silakan, brother kita, Fidinli. Ada pertanyaan? Ada ya? Belum ada lagi, belum ada. Brother kita Jahim. Brother Jahim, silakan Brother Jahim, silakan memberikan komentarnya. Halo. Shalom Pastor. Dari saya pun belum ada lagi. Thank you Pastor. Brother Rozi, Brother Rozi. Ya, silakan Brother Rozi. Gimana Brother Rozi? Untuk sekarang belum ada lagi Pastor, sudah ada di dari Solala. Oke, gitu ya. Baik. Nah, oke deh. Kalau gitu kita lanjutkan materinya ya. Bisa lihat semuanya? Ya, sekarang kita analisis sintaksis ya. Tadi sudah analisis sintaksis. Kemudian klausa-klausa sudah, klausa-prasa juga sudah ya. Sekarang kita masuk di analisis verbal. Timbul pertanyaan, bagaimana cara membuat analisis verbal ini? Kan terlalu banyak kata-kata yang harus dicek di dalam teks Alkitab itu. Nah, jawabannya adalah memilih kata yang paling dominan. Saya selalu menggunakan istilah one keyword. One keyword itu artinya dibutuhkan satu kata kunci saja sebenarnya untuk satu ciri atau tema. Dibutuhkan satu kata saja. Tujuannya apa? Supaya kata itu yang merupakan wakil itu bisa dikaji dengan baik sehingga bisa dipahami dengan seksama. Ini contoh saja ya. Perhatikan ya. Contohnya ya.
Bisa dilihat ya? Bisa? Oke? Ya bisa, Pastor. Ya, bisa. Ya. Maka yang harus dilakukan adalah cek saja Injil Matiusnya. Kan? Oh ya, ini sudah bisa buka sendiri belum ya? Apa harus dibantu juga? Dari mana awalnya? Bisa buka nggak? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, saya mulai dari awal ya. Jadi, anggap ini mulai dari nol. Ya. Nanti kita pakai aja, kali yang satunya ya. Dari nol ya. Langsung sambung aja. Langsung sambung ketek sama layar kiri ya. Nah, ini ya. Ya. Langsung begini. Langsung tulis di sini, tulisannya interlinear ya. Interlinear ya. Interlinear. Di situ. Nah, jangan lupa ini bagian atas ini yang dipilih ya. Internal Bible, Greek, Hebrew, Translated English Strong. Ya. Oke. Kemudian klik ini ya. Bisa lihat semua teman-teman? Bisa? Bisa ya? Ya, bisa, Pastor, bisa. Ya Ah, bisa. Bisa. Ini cek ya. Langsung cek Matius. Jangan sampai nggak bisa ini, karena ini yang paling simpel sudah ya, paling sederhana ini. Terus kemudian diganti yang 28. Tuh. Jangan lupa ya, analisis verbal itu kan bicara tentang apa? Masih ada nggak yang ingat ini? Berapa analisis verbal itu? Apa yang dikaji dalam analisis verbal? Apa kira-kira? Ayo coba sampaikan teman-teman. Pada lupa semua ini ya ceritanya ya. Ada 3. Pertama leksikal, gramatikal, dan historikal. 3 tuh ya. Leksikal, gramatikal, dan historikal ya. Oke. Nah, step 1 adalah leksikal. Leksikal itu kan kamus kata. Jadi kalau bicara analisis verbal itu bukan bicara tentang kata-kata dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa naskah asli, yaitu Yunani, gitu ya. Itu lebih mudahnya langsung cek, kan ada pilihan kan, ada paralel, ada sermon, audio, visual, common, terus interlineal, Greek, lexicon, strong, multi. Pilih aja yang interlineal sudah mudah ya. Ya. Nah, yang mintanya berapa? Ini kan ayat 1, berarti bukan dong. Ayat 1 dong. Siap saja. 11. Ya. Nah, kan tadi saya ngomong bahwa Great Commission ataupun discipleship terdiri dari 3. Pergi, baptis, dan ajar. Begitu kan? Nah, kalau begitu, kira-kira jadikanlah semua bangsa itu yang mana muridku, dan baptislah mereka dalam kita mau muridku di sini mana? Having gone, therefore, disciples all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kan? Dan ayat yang ke-20,
teaching them to observe all things, whatever I commanded you, and behold, I with you, I am all the days until the completion of the age. Gitu kan? Nah, kemudian kita cek kira-kira kata ini ya, yang mana disebut dengan muridku. Ternyata adalah Mateteu Sate. Ini cara bacanya. Mateteu Sate. Jadi konsentrasi itu bisa dikatakan baca seperti baca Latin ya, atau seperti bahasa Indonesia, ada perubahan pronoun ya. Contohnya Mateteu Sate. Sate, Mateteu Sate itu apa? Disciples. Oh, Mateteu Sate itu discipleship. Ini ya ternyata. Hah? Terus apa sih sebenarnya dia secara grammar? Atau saya sebut kadang-kadang sebagai apa? Parsing. Parsing. Parsing verb, aorist, imperatif, aktif, orang kedua, person plural. Bisa lihat itu ya? F, A, M, A, 2P ini adalah verb, aorist, imperatif, aktif, orang kedua, tunggal, orang kedua jamak. Ya. Gitu ya. Nanti discipleship. Nah, kemudian ini kan cara bacanya. Ini huruf Yunaninya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, kalau dia leksikal bisa langsung diartikan. Saya cek begini ya, tapi kalau dia gramatikal nggak bisa, dia harus ke akar kata. Misalnya muridku. Muridku itu berasal dari kata apa? Murid. Nah, penjelasan gramatikal itu tidak sama dengan penjelasan leksikal. Kalau penjelasan leksikal itu hanya berbicara tentang kamus. Gitu. Tapi kalau dia bicara tentang gramatikal itu grammar, tata bahasa. Gitulah. Nah, historical juga begitu. Penggunaan kata itu dia harus ke akar kata. Tidak bisa tidak ke akar kata. Dia harus ke akar kata. Ya? Oke. Kalau kita cek. Mateteu Sate ini akar katanya dari mana? Langsung aja saya ke sini. Nah, ini. Mateteu Sate itu ternyata dari akar kata mateteo. Tulisannya ini mateteo itu tulisannya ini. Nah, ini dia mateteo itu tulisannya ini. Nah, ini cara membacanya, spellingnya. Definisinya apa? To be a disciple, to make a disciple. Digunakan untuk apa? I make a disciple of, train in discipleship. Bentuk pasifnya I am a trained atau discipled, instruction. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah ada penjelasan ini. Kalau word study ya, itu artinya apa? Maksud saya begitu. Nah, ini mau apa namanya, metode model begini itu bisa dipahami dengan mudah. Kalau yang begini susah dipahami, wah kita gempor juga, kita susah juga, bisa nangis kita. Dalam artian, bagaimana nih studinya? Harus mampu buka yang begini. Nah, ini sebenarnya banyak sekali di dalamnya. Ada khotbah, terus ada komen ya. Komen ini semacam komentar ini. Ini dia bicara tentang komentari terhadap Matius 28 dan 19. Ini ada Eliot, komentari for English Reader, Mayer, New Testament komentari gitu ya. Jelas sekali itu ya.
sekali ya. Oke, coba saya cekkan lagi yang lainnya yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilihat nih? Bisa ya? Bisa? Nah, ini Bible Works. Works. Biasanya di sini langsung ke Greek saja. Greeknya apa? Ini banyak pilihan dia nih ya. Pilihan. Kemudian di BGT. BGT di sini harus dirubah, ini kan Genesis kan? Dia harus masuk ke Matthew. Mana Matthew-nya? Ini Matthew-nya ya. Matthew pasal berapa? Pasal 28. Ayat berapa? Ayat 19 sampai dengan 20 kan? Oke. Nah, kemudian dicek di sini. Ya. Analisisnya ya. Oh, ya. So, ini analisis. Kita tinggal cari nih. Tadi kan Matius 1. Nah, ini murid. Murid itu bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Bisa ya. To be a disciple. To make a disciple. Secara gramatikal juga sudah jelas. Itu adalah merupakan verb imperatif aorist aktif orang kedua jamak. Gitu ya. Nah, terus timbul pertanyaan. Kenapa kok diterjemahkan muridku, dari mana muridku? Ya. Ini dia. Dikatakan Matius 1 adalah merupakan verb imperatif aorist aktif orang kedua plural dari akar kata mateo. Nah, Feinberg atau Feinberg itu mengartikan ini. Kalau intransitif, aktif, be or because come a disciples of someone. Ya. Kalau Gingrich itu dia intransitif, aktif, pasif, deponen, diartikan dapat be or become, a fulfill or disciple. Kan? Ya, dan ke. Nah, Bapak Ibu, begini kan? Terus bagaimana nih caranya untuk melihat supaya lebih mudah, lebih gampang, supaya langsung tahu kenapa kok Pak Hanas berkata bahwa Great Commission itu intinya adalah pemuridan, bukan ajar, bukan baptis, bukan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sudah jadikan semua bangsa muridku, murid, baptis mereka, murid, baptis, ajar, pergi, bukan. Jadi baptis, ajar, pergi itu adalah cara untuk pemuridan atau discipleship itu sendiri. Nah, untuk bisa melihat itu secara cerah, kita perlu melihat yang namanya diagram lidi. Contohnya ya, jadi klik ikon, kemudian leksikon, kemudian sebentar ya, carikan dulu ya, sabar ya. Nah ini ya,
Ini testament diagram. Ya, teman-teman masih bisa lihat? Bisa. Oh, bisa ya. Ya, bisa. Sampai udah bisa lihat nih. Ini mudeng apa lagi? Hilang lagi, Pastor. Pokoknya ngikut aja lah ya. Nah, udah bisa lihat? Udah? Ya, bisa, Pastor. Ini bukan garis sembarang garis. Saya lagi tidak berpuisi nih ya. Saya bicara apa adanya. Nah, selalu itu di tengah itu adalah posisi verb atau kata kerja. Nah, misalnya gini, ini selalu posisi kata kerja. Nah, ini selalu posisi subjek. Ini selalu posisi predikat. Biasanya begitu ya, subjek, predikat, objek. Nah, perhatikan. Ada perbedaan selain posisi ini yang dibagi tiga, juga dengan garis yang lurus maupun garis yang miring. Ini dua hal yang berbeda. Karena garis lurus itu berbeda dengan garis yang miring. Juga titik-titik kalau ini kan di tengah, artinya apa ini? Inilah kata kerjanya. Jadi inilah intinya. Nah, itu perhatikan. Verb imperatif auris. Ya. Verb imperatif auris. Jadi posisi ini ingin menekankan ini menjadi pokok. Jadi materi ini adalah intinya. Yang mana materi sesat ini terjadi karena apa? Satu, oreutentes. Kedua, baptis sontes. Ketiga, didas kontes. Itu dia ya. Jelas ya? Dulu ya. Jadi diagram ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali buat kita. Karena tanpa diagram ini kita bisa bias pengertiannya. Tapi dengan diagram itu sangat clear ya. Bicara tentang apa sebenarnya. Di Matthew Sate bicara tentang poretentes. Di pemuridan itu dilakukan dengan poretentes pergi, dilakukan dengan baptisontes membaptis, dilakukan di kontes mengajar. Nah, cuma timbul pertanyaan lagi nih. Dari mana kata memuridku itu? Karena di sini ya Matthew satu ini dari akar kata Matthew ini adalah orang kedua. Jama. Orang pertama kan saya. Tunggal satu. Tunggal dua kamu. Tunggal tiga saya, kamu, dia. Gitu? Terus jamak satu kita. Jamak dua kamu sekalian. Jamak tiga mereka. Plural itu jamak ya. Singular itu tunggal. Sementara ketika Matthew satu ini kalau dia ku kan berarti saya kan, ku itu kan akhiran dari kata saya kan. Berarti mestinya apa? Mati itu ini mestinya secara gramatikal itu dia mestinya adalah orang pertama tunggal. Tapi ini ternyata bukan hanya tidak tunggal, tapi juga dia orang kedua jangan. Itu berbeda. Nah, kalau begitu problemnya dari mana kata muridku itu? Nah, yang menarik ini. Ini sudah mulai kelihatan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan seperti ini, kelihatan kemampuan akademiknya hebat. Begitu, luar biasa. Itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Itu yang saya maksudkan. Paham kira-kira, teman-teman? Ya, yang dari Indonesia ini.
dari Indonesia. Jadi kata muridku itu dari mana dong? Kata muridku. Dari mana? Atau kalau dalam terjemahan lain coba kita cek ya. Nah, ini ya. Nah, kalau terjemahan international person itu kan dia pakai kata apa? Make disciples. Kalau New Living Transliteration itu juga make disciples. Kalau English Standard Version itu juga make disciples. Menjadikan murid. Kalau Berean Study Bible juga make disciples. Di American Standard Bible juga make disciples. James itu dia go yet therefore ya, teach baptizing, iya. Terus Holman make disciples, NIV disciple, Net Bible make disciples. Rata-rata make disciples. Nah, cuma itu kan membuat murid. Yang jadi permasalahan itu dalam bahasa Indonesia adalah menjadikan semua bangsa murid itu dari mana ceritanya? Itu dari mana? Nah, itu yang penting itu. Dari mana menjadikan semua bangsa murid itu? Coba kita cek ya. Yang terjemahan bahasa Indonesia aja dah. Itu langsung saja ya. Sabda Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ya. Bisa lihat teman-teman. Ini sabda ini ya. Nah, ini dah. Bisa lihat teman-teman ini? Ya, bisa. Sabar sedikit lagi loading ya. Nah, kata yang dipergunakan di sini apa? Muridku. Bisa lihat teman-teman? Bisa ya? Muridku. Dari mana itu? Ini kalau ada orang yang sorry ya, iseng, dia bisa berargumentasi bahwa tidak ada perintah untuk menjadikan murid Yesus. Kata muridku itu tidak ada. Arti kata muridku itu diterjemahkan dari mana? NIV tidak bisa. Naskah asli lebih-lebih lagi. Kelihatannya sederhana tapi signifikan, krusial sekali, sangat berbahaya loh ini. Gimana teman-teman melihatnya ini dengan tajam? Apakah menurut teman-teman ini tidak menjadi masalah?
Gimana kira-kira? Kalau ada yang orang berkomentar, eh, Bible-nya saja versinya banyak. Terus kalau mau berakar pada naskah aslinya juga tidak tepat terjemahan. Tidak ada perintah untuk menjadi muridku. Ku itu ku siapa? Walaupun banyak orang berkata ku itu adalah ku Yesus. Menjadikan semua bangsa murid, tapi tidak pada penekanan menjadikan semua bangsa muridku. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, coba sekarang teman-teman berikan komentar supaya saya bisa mendengarkan dengan baik. Silakan. Rangai baru, bagaimana rangai baru? Apakah menganggap bahwa ini masalah biasa saja atau masalah yang sangat serius? Sebab perintahnya itu menjadikan semua bangsa muridku, tuh murid-muridku. Di situ banyak yang terjemahkan adalah Kristus, sementara dalam naskah asli tidak ditemukan muridku tuh, hanya ada kata murid. Gimana teman-teman? Ya, silakan. Demaxli. Halo Demaxli. Demaxli. Grisela. Silakan Grisela. Darius. Silakan Darius. Ada komentar Darius? Ya mungkin Pendeta Sriono, silakan Pendeta Sriono. Terhadap kasus ini. Ini baru satu kasus. Ya, sekalipun secara teks tidak ada kata eh, ku yang Ya, menunjuk kepada pribadi Yesus, tetapi itu kan adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi langsung dari karena mulut Kristus gitu. jadi karena itu adalah perintah Kristus yang pada waktu itu sedang disampaikan kepada para murid-muridnya atau para rasul pada waktu itu. Jadi dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sekalipun di dalam teks asli katakanlah tidak ada kata ku atau yang menunjuk kepada pribadi Yesus, jelas pasti mengarahnya itu ya kepada pribadi Yesus. Itu mungkin secara sederhananya seperti itu. Baik. Ya, nanti kita komentari ya, kita dengarkan dulu ya. Ya, ini ada pernyataan dari kita Nairon, kata murid dari konteks kita berasal dari bahasa Yunani yaitu matetes. Matetes, jadi gini, eh, ada yang namanya kata dasar, ada yang bukan kata dasar. Nah, kalau kata dasarnya itu mateteo, gitu ya. Sebentar ya Pak Srini ya. Di contohnya, ini kan, sampel kan, nah, ini akar katanya langsung kelihatan nih, TTO. Terus Poretentes ini akar katanya apa? Poriomai. Yang merah itu ya. Bisa lihat kira-kira teman-teman? Saya Descontes, Didasco. Ini sudah ada akar katanya. Baptisontes, ya, baptiso. Nah, oke. Mungkin Bapak Ibu meragukan Bible Walk, sebutlah begitu. Kita langsung cek saja interlinear kalau begitu. Bagaimana dengan interlinear punya? Interlinearnya ya. Saya langsung cek saja di sini.
Oke, ya, 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 ya. Waalaikumsalam. Banyak file. Oke, ini coba ya. Sebentar ya. Coba masih dicari. Ketemu ya. Saya lihat teman-teman. Bisa ya? Tadi kan dikatakan mate tes ya. Itu nggak mate tes. Kalau dari Bible Walk itu dia menggunakan mate TO ya. Bisa lihat semua ya. Bisa. Nah, ini tadi kan mate tes satu itu. Ini rootnya. Root atau akar katanya. Ini
Mateteu. Kalau dia matetes, bisa enggak murid, tapi dia kalau diartikan secara gramatikal sudah mengalami perubahan. Karena itu kan grammar kan. Itu yang saya maksudkan tadi ya. Baik, kita kembali lagi ke case pertama tadi. Saya sudah sampaikan bagaimana ini bisa diterjemahkan muridku, padahal itu tidak ada di dalam teks Alkitab, walaupun betul Yesus yang berkata jadikan semua bangsa murid. Tapi kan bisa saja yang dimaksudkan ini bukan ditujukan kepada muridnya dia, jangan-jangan murid yang lain. Kan begitu kan? Nah, bagaimana bisa menerjemahkan itu? Itu penting. Karena begini, salah seorang teman saya, ini baik sekali orangnya. Waduh, saya kalau ngomong attitude behavior-nya oke lah. Tapi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Hanya mengakui dia itu adalah juru selamat. Nah, ini lebih ngeri lagi nih pengajaran ini. Tidak mengakui Yesus Tuhan, tapi mengakui Yesus itu juru selamat. Sebenarnya kok bisa begitu, bro? Iya. Kitab Kolose kan berkata dia adalah manusia. Kenapa harus dipaksakan Tuhan? Juru selamat iya, tapi bukan Tuhan. Nah, Paulus lagi memang menulis juga dituhankan Kristus. Jadi teks itu justru dipakai oleh beberapa orang tertentu bahwa betul yang mentuhankan Kristus Yesus itu adalah Paulus, karena Paulus menulis memberi penguatan akan perihal itulah. Timbul pertanyaan, apakah betul demikian? Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau kasih komentar? Ini kita baru bahas kata murid loh. Ya, Silakan. ya, terima kasih ya. Namanya kita akan belajar. Ya, silakan. Kata muridku itu memang saya tidak tahu ya. Kataku itu ditambah atau ada dalam ucapan Yesus tapi tidak dicatat oleh Matius. Tapi bagi saya kataku itu membantu kita untuk maksudnya menjadikan kita itu murid siapa. Begitu. Berarti kataku itu sangat penting. Iya, sangat penting karena itu membantu bahwa kita harus memang menjadi murid Yesus. Oke. Karena kalau misalnya kalau dia tidak berkata hanya murid, menjadi murid siapa? Mungkin seperti itu. Oke, sepakat. Terus timbul pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua. Tapi itu tidak ada dalam naskah asli, kataku itu. Ya, memang kalau itu tidak ada di naskah asli, tapi mengapa itu harus ada di terjemahan-terjemahan sekarang? Nah, itu Apakah menarik. itu ditambah atau memang sengaja ditambah untuk memperjelas bahwa pemuritan itu memang harus menjadi murid Kristus? Ya, jadi yang saya mau katakan begini. Ketika kita berbicara ini di sesama komunitas kita, ya, artinya saya bicara ini kan di webinar, di kelas sesama orang percaya, bahkan orang-orang yang terpelajar kan, tidak pernah mempermasalahkan itu. Justru yang jadi permasalahan ini kan orang-orang yang
eh, mencoba untuk mencari kelemahan kekurangan Bible. Sebutlah begitu ya. Nah, yang saya katakan pada malam ini adalah bagaimana menjawab secara ilmiah dalam apologetika kita terkait dengan kata ku itu. Itu yang saya maksudkan. Bagaimana menjawab itu? Kataku itu bagaimana cara menjawabnya supaya uh, kita bisa melihat dengan cermat. Ini kan bicara eksegesis ini. Justru disinilah tempat untuk mengungkapkan secara tuntas alasan-alasan, penyebab-penyebab teks itu harus dipertajam. Proses belajar inilah jawabannya. Kan begitu kan? Oke, anggap saya ini bukan orang yang beriman. Contoh saja, ilustrasi lah ya. Apa yang Anda jawab, bantu saya untuk menjawab. Gitu kan? Membantu saya untuk menjawab pertanyaan, kenapa Anda harus menjadi murid Kristus? Walaupun Yesus yang ngomong, kan Yesus tidak perintahkan untuk menjadi murid. Kan tidak ada kata muridku di situ yang bisa diterjemahkan dari naskah aslinya. Itu kan sesuatu yang ditambahkan oleh lembaga kita di Indonesia. Nah, ini lagi rame nih ya, teman-teman alumni ya. Ada yang tamat, ada yang tidak tamat. Isunya begini, siapa kita sih yang mengkritiki lembaga Alkitab Indonesia? Bukankah lembaga Alkitab Indonesia itu ya, lembaga yang diakui secara nasional atau internasional? Nah, tapi ketika dia masuk kelas seperti ini, dia akan paham, oh iya betul. Ternyata pendapat saya tentang terjemahan yang selalu benar dan tidak pernah salah itu perlu dikoreksi kembali. Itu maksud saya. Perlu dikoreksi kembali. Nah, apologetikanya apa nih kira-kira teman setelah memperhatikan yang begini? Silakan. Ya, Bapak kita live Okium, silakan komentar. Ya, kita live dia terus nih, ini berkenaan dengan ayat kita pada hari ini, sebenarnya, karena naskah aslinya sepertinya tidak ada, dan di dalam lembaga terjemahan Alkitab yang kita gunakan pula ada. Nah, Jadi itu maksud saya. itu yang saya bilang, macam mana saya mau cakap ini. Jadi macam bingung kita sudah, betul kalau kita ini, itu yang sudah dalam pikiran saya nih. Mulai ada keraguan ini kan. Artinya walaupun ini tidak berujung pada jalan iman, tapi ini kan seolah-olah ada cacat seperti pepaya, tidak mulus begitu loh. Kulitnya tidak mulus kan. Sementara ini adalah jantungnya. Pemuridan itu kan jantungnya. Hampir dapat saya katakan apa? Tidak ada pesan Yesus yang terbaik dari segala pesan kecuali Great Commission, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Bahkan saya kan sudah menjelaskan, ini panjang lebar kita ini sudah sampai di analisis verbal loh. Jangan salah ya. Kita sudah melewati step yang panjang ini dalam eksegesis ini. Kita sudah bicara tentang
analisis kontekstual, ada konteks seksi, ada konteks kitab, ada konteks kanon, ada konteks setempat. Itu satu ulasan yang sudah panjang lebar itu. Nah, kemudian kita masuk lagi di analisis sintaksis. Analisis sintaksis juga sudah panjang ini, bicara tentang tema proposisi, hubungan tema proposisi dengan prasa. Apa itu kelas prasa? Prasa itu 2 atau 3 kalimat tanpa predikat, tanpa kata kerja. Terus ada lagi hubungan tema proposisi dengan klausa. Apa itu klausa? Minimal terdiri dari subjek predikat yang di dalamnya tidak boleh melebihi fungsi daripada kalimat. Kita bicara lagi tentang tema proposisi, hubungan tema proposisi dengan kalimat-kalimat. Ini sama dengan apa ya? Mau buat makanan yang enak, di mana itu bumbunya banyak, gitu ya. Kemudian kita ini sudah mulai, kalau hewan itu sebutlah sapi begitu ya, sudah motong sapi atau kerbau atau whatever lah ya hewannya ya. Ini bumbu-bumbunya juga sudah disiapin. Ini sudah mau dimasak, ini hampir selesai, gitu loh. Tiba-tiba ada masalah. Analisis sintaksisnya tidak ada masalah, analisis kontekstualnya tidak ada masalah. Begitu masuk di analisis verbal, ada masalah. Bagaimana kira-kira itu menghandle masalah itu? Penting ya. Nah, mungkin begini aja. Bapak Ibu, saya persilahkan anggaplah ini sebagai PR untuk menyelidiki berbagai terjemahan ya. Kita close di sini. Besok kita lanjutkan lagi. Mohon kamera dibuka, silakan Pak kita. Moderator kita ya. Ya. Oke, mari kita tulis senyum. Kira sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pastor. Yuk, silakan doa. Oke. Ya. Iya, kita tutup dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini bicara tentang pola pemuridan Yesus Kristus sudah dimulai dan kami berdoa pertumbuhan kami semakin diperkuat oleh pembelajaran ini. Jangan sampai pembelajaran ini justru membuat kami menjadi lemah. Tolonglah Tuhan, sebelum orang mempermasalahkannya, kami sudah punya alasan ataupun juga iman apa yang harus kami yakini, teguh, dan sampaikan. Sehingga keinginan yang menjadi maksud utama make disciples kemudian ini boleh menjadi nyata. Berkati senior kami Pastor Siten, semua teman-teman sahabat yang khusus maupun yang berhalangan selamanya. Berkati kembali besok untuk pertemuan kami. Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pastor. Seleb ya.